Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wal Baihaqi an Abi Hurairah. Hadisnya, man at'ama akhahu. Siapa yang memberi makan kepada saudaranya. Ngliwat nraktir ning warung. Al muslimah yang sesama muslim. Syahwatahu, makanan yang jadi kesenangannya. Atau biasa-biasa nraktir yo sate, gulai, ngono iku. Apa mana? Bebek goreng. Apa? Apa? Ricis apa? Oh. Apa ae lah. Sing dadi kesenengane konco. Aja nraktir mung tibake segodhok ora ono walau ya ada. Harama bakal mengharamkan hu kepada orang itu. Allahu Allah alan nari haram masuk neraka. Wan Nasa'i wal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya, man at'ama akhahu. Siapa yang memberi makan kepada saudaranya. Al khubza roti. Saiki yo segodhok nek karo jelantah. Roti tok ono dalile Mas. Hatta yusmi'a, hingga membuat kenyang saudaranya, wasaqahu, dan memberi minum kepadanya, minal ma'i, dari air. Nah, just water, apalagi aqua, ini just water. Hatta yurwiya, hingga dia membuat segar saudaranya. Ba'ada, maka akan menjauhkan orang itu, Allahu Allah, minan nari, dari neraka. Sejauh mana? Sab'a khonatiqo, 7 jurang. Kullu khondakin, setiap jurang jaraknya sab'u mi'ati amin, jalan kaki 700 tahun. Wa fi riwayatin ma jarak baina kulli khondaqaini, antara setiap 2 khondak, yaitu masiratu khamsi mi'ati am, sama perjalanan 500 tahun. Wan Nasa'i an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadisnya, ma min muslimin kasa musliman sauban. Tiada seorang muslim yang memberi baju kepada saudara sesama muslim illa, melainkan karena adalah orang itu fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah. Madama, selagi masih ada, menempel alaihi, di tubuh temannya itu, minhu, dari baju tersebut, khirqatun, meskipun 1 serpian kain, meskipun sak pipian. Wal Uqaili an Ibni Umar. Hadisnya, kam min hawra aina, betapa banyak bidadari yang putih-putih. Cara bahasa Malangi sulum-sulum. Apa sulum? Mulus. Aina, belolok meripate. Maka mahruha, tiadalah mahar bagi bidadari itu, illa, melainkan qabdatan, cukup segenggam, min khintatin, segenggam dari gandum. Teman-teman kadang riwayat ngerti beras, Mas, beras sak gelas. Itu cukup untuk membayar maharnya bidadari. Au misliha, atau sepadan dengan qabdah min tamrin, kurma. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri, ayyuma mu'minin, manakala ada seorang mukmin, at'ama, dia memberi makan, mukminan, kepada mukmin yang lain, ala ju'in, atas kelaparannya, at'amahu, bakal memberi makan dia, Allahu Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat, min simaril jannah, dari buah-buahan surga. Itu karena Madura itu sulit W, isanya B, Jawane uwoh, Madura kangelan isane buah. Nah, Indonesia jadi buah. Uwoh, Madurane buah, jadinya buah. Jawane
Melayu, Madura nggak iso Y, iso C. Melaju. Indonesia jadi melaju. Jadi aslinya bahasa itu Jawa. Lalu ditransfer jadi Indonesia. Pakai perantara Madura. Semuanya berjasa. Tapi sohibul lughah itu Jawa. Ojo tersinggung ya. Awu, gak iso B, gak iso W, isone B, abu. Awu, bu-abu. Indonesia jadi abu-abu. Nah gitu lah. Paham lah? Kadang cukup berpindah Madura, nggak sampai jadi Indonesia. Jelas itu bahasa Jawanya telo. Nek jadi jelas jadi pertelo. Nek maknanya kitab Fatabayana mongko jadi pertelo, jadi jelas. Madura ini telak. Nggak kelihatan, nggak jelas, tak ketilaan. Hanya bahasa itu aslinya aja. Dan dari kosakata Jawa masuk ke Sunda banyak, masuk ke NTB banyak. Telu, di NTB juga telu. Waktu telu. Di Madura banyak. Sampai di Madagaskar banyak. Kalimat-kalimat dari sini jadi kalimatnya sama. Jawa itu hebat. Kita hormati Arab, kita hormati Tarim, tapi nggak mau kita di bawah Arab. Nggak mau di bawah Tarim. Kalau mereka bangga dengan Rasul, ada di mereka. Tapi Abu Jahal juga di mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa kok dilawan. Teman-teman Madura nggak usah tersinggung. Karena kalau saya nyebut Jawa, Madura termasuk. Hari ini sebutan Madura, bukan lagi Madura. Tapi Surabaya aja. Surabaya Utara. Sudah gandeng ya. Surabaya aja. Wa ayyuma muslimin, manakala ada mukmin saqa memberi minum mukmin yang lain ala dhama'in karena haus, saqahullah, maka bakal memberi minum dia Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, minar rahiqil makhtum, dari sari khomer rahiq yang masih tersegel, masih asli. Wa ayyuma mu'minin, manakala ada mukmin kasa mukminan memberi pakaian kepada mukmin yang lain ala urin karena mudo, karena enggak berbusana, kasahullah, akan memberi pakaian kepadanya Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat, min hulalil jannah, dari pakaian-pakaian hias surga. Yang kemarin tak terangkan, mufradnya hullah, jamaknya hulal. Ma ra'aitu min limmatin sauda fi hullatin hamra, berbaju merah, fi hullatin hamra ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Bukhari. Ketika Nabi wajahnya putih, kulitnya putih, berambut hitam, berbaju merah, kata sahabat Barok bin Azib, saya enggak pernah melihat pemandangan seindah ini. Kulit putih dibalut dengan baju merah. Ternyata merah putih itu indah. Kulitnya putih, bajunya merah. Indonesia kok dilawan. Hadis Bukhari lagi. Ya. Ma ra'aitu min dzillimmatin sauda. Saya enggak pernah melihat orang yang berambut hitam kelam. Fi khullatin hamra. Kulit putih dibalut dengan baju merah. Asana, enggak ada yang lebih ganteng. Was very very good is best color. Enggak ada duanya. The best of color. Enggak ada yang indahnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Color ojo kolor ngawur lah. Kene moco color tidak kolor. Wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la an yatasaddaqar rajulu, sungguh andai seorang bersedekah fi hayati wa sihhatihi, di masa hidup dan sehatnya, bidirhamin, dengan 1 dirham saja, khairun, itu lebih baik, min an yatasaddaqa, daripada dia terpaksa sedekah, bimi'atin, dengan 100 dirham, inda mauti, ketika akan mati. Orang pewakil enggak gelem sedekah, tapi malah arep mati lagi, ngerti lah arep mati, umur karya sama nih, sedekah. Ya baik juga sih.
Tapi mending sedekah pas sehat dulu. 1 dirham pas sehat itu lebih berharga daripada 100 dirham tapi wis anjene kate mati. Nemen mana wis kate mati sik medit tambah nemen. Mbak-mbak aja medit tenan ya. Tuku gelang, kalung, cincin, masalah pinggel. Oh, tangan kanan 10, tangan kiri 10, mari ngono mati. Barang mati bojomu rapine. Kalung yang zaman kumpulkan kamu koleksi itu dipakai oleh istri yang baru. Repotnya istri yang baru itu dulu saingamu. Merebut si laki-laki itu. Betapa sakitnya di alam kubur. Wasyaikhani riwayat Imam Bukhari Muslim. An Harithata dari sahabat Harithah. Tasaddaqu fasayati alaikum zamanun. Sedekahlah kamu semua karena bakal datang suatu era, zaman. Yamshir rajulu bisadaqatihi. Yang mana seorang berjalan keliling membawa sedekahnya. Enggak ada yang terima karena sudah pada kaya raya. Saiki mumpung si ono sing nrimo dang sedekah. Fayaqulu kemudian berucap alladzi orang lain yati si pembawa zakat datang pada orang lain itu. Dia membawa zakat. Apa jawabnya? Sama tekone saiki Mas wingi-wingi tak terima. Sepurone aku saiki wis sugih enggak nerima. Laujit tabil amsi andai kau datang kemarin. Laqabil tuha. Pasti aku terima sedekah itu. Ams yesterday kemarin. Kalau sama ditanya, apa artinya tomorrow? Bu Guru, tomorrow artinya apa Bu Guru? Bu Gurunya jawabnya besok. Repot guru saya. Ditanya sekarang jawabnya besok. Itu arek nyong-nyongan ngono. Dulu Pak Lurah. Fa'ammal an adapun sekarang fala hajat dari tiada hajat bagiku fiha menerima zakat itu. Fala yajidu lalu si muzakki tidak mendapatkan orang lain yakbaluha yang menerima zakat atau sedekah. Wal Baihaqi an Abi Hurairah ma fataha rajulun baba atiyatin bisadaqatin, tiadalah seseorang membuka pintu pemberian berupa sedekah ausilatin atau kangge suan-suan go kula 2 kilo 3 kilo silatur rahim illa melainkan zadahu menambah kepadanya Allah biha lantaran atiyah nambah kasratan semakin banyak mundak suke. Ayo Umi mundak melarat apa mundak suke? Mundak suke. Sing loman jak mundak suke. Wa ma fataha abdun baba mas'alatin. Sebaliknya tidaklah seorang hamba membuka pintu pengemisan, penjaluan. Kalau keliling jaluk, keliling itu bahasa Arabnya daur-daur. Daur ya daur-daur. Tawir. Itu keliling meminta tawir-tawir. Tiada seseorang membuka pintu pengemisan. Apa pengemisan? Apa? Penjaluan. Yuridu biha kasratan. Dengan jaluk-jaluk dia ingin hartanya semakin banyak. Dijadikan profesi ben sugih dengan cara jaluk-jaluk. Bukan karena sekedar terpaksa. Kalau sekedar terpaksa enggak apa-apa. Diwehi, misalnya diwehi 100.000, ndang tukone beras 2 kilo, 3 kilo, regane 40.000, sing 1.000 tukone pokong, telo, karo lengo, golek kayu, karo tepung, dodol gorengan. Bermodal 60.000. Gua habis oleh duit 1.000. Ditabung sing 5.000. Terus sing 55.000 kae kulak maneh. Payu 80.000. Tabung sing 10.000. 70.000 kulak maneh. Malah sugih. Jadi kepaksa njaluk kayak modal awal, selanjutnya wis gak njaluk. Tapi lek njaluk pancen ben sugih, ben akeh Allah. Malah melarang. Yuridu biha kasratan illa melainkan zadahu menambahnya Allah biha karena masalah
menambahnya kilatan malah semakin sedikit. Wa Tabrani an Abi Umamah laula annal masakin yakdibun, andai orang-orang miskin tidak suka goroh, ma'aflah tentu tidak selamat man raddahum, orang yang menolak fakir miskin itu. Jadi wong fakir miskin ini malati mas. Mau larani, mau tolak, kasar, ciloko. Nah kok enggak ciloko, kok enggak kualat. Mungkin penyebabnya si miskin itu gelem goro. Dan kadang penyakit orang miskin itu goro. Andai orang-orang miskin itu jujur semua, yang menolak ciloko. Wal Baihaqi an Ibnu Umar, man su'ila biwajhillah, siapa yang dimintai, cara mintanya dengan bersumpah menyebut nama Allah, fa'a'ta lalu dia mau memberi, kutiba dicatat lahu baginya, sab'una hasanah, 70 kebaikan. Orang sumpah sambil minta itu jangan. Tapi terpaksa luwe tenan telung dino gak mangan. Kepaksa mintanya dengan demi Allah, aku njaluk kan, aku luwe tenan. Panjen yo luwe tenan telung dino. Kepaksa pakai harus kamu beri, kasih ya. Dan kamu yang memberi pahalanya berlipat. Mas-mas yang kepaksa, yang sowana nang bapak ibu cahayu. Sumpah demi Allah, anakmu tak minta. Bapak tahu ngaji iki pewingung. Diwehne apa ora iki? Tiba era kualat sama ngapusi. Jarene kepaksa sumpah. Tiba koleksi ini telu lah. Wa Ahmad wa Turmudi an Salman bin Amir. Apa enggak keliru, mestinya Salman akhi khairon. Dulure khairon. Kok putrane Pak Amir? As-sadaqatu 'alal masakin sadaqah. Sedekah kepada orang fakir miskin lain bukan dulur. Itu hanya satu nilainya. Apa? Bernilai sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahim sintani. Sedekah kepada sanak famili, dua nilainya. Sedekatun wasilah. Sedekah dan sekaligus pahala silaturahim. Ibnu Hibban, sedekatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri enggak usah di-share, enggak usah viralkan. Itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Wa silaturrahim tazidu fil umri. Silaturrahim nambah umur panjang. Wa fi'lul ma'ruf yaqi masari as-su'. Berbuat yang baik-baik, menolong orang, bisa menghindarkan seseorang dari mati yang jelek, mati su'ul khatimah. Wa Ibnu Adi, Bayi Mas Duki Mahfud dawuh, pendirine golongan, ada golongan yang anggap orang lain kafir, najis, lek nunut salat dipel maneh. Ono kah? Golongan niku. Itu jawabnya Ki Mas Duki Mahfud. Dulu pendirinya itu matinya entah karena apa. Posisi kepala itu julungup di bolongan sapi deng itu. Sungguh enggak baik. Sakit mas hati orang lain. Dikafirkan, dianggap najis, kan penghinaan. Biyen katanya Imron Mustafa, alumni sini, pendekarnya silat apa? Bukan Bakar Nusa. Bukan BSHT, bukan Bakar Nusa. Bukan, Cina kayaknya. Taekwondo. Anak pondok sini pendekarnya taekwondo, pelatih taekwondo sini juga. Nunut sholat di Masjid Kolbun Salim, baratnya UIN itu. Tapi jarene Imron, mau bener mau ora. Metu kok kono dadak dipel. Wah, kita nono. Mari ngepel balik mana sholat mana. Ayo kuat-kuatan. Jadi kader NU ngono kuwi. Mau pel ayo aku tak sholat mana. Tempatnya pindah-pindah. Sholat yang jero. Ojo nemen-nemen lah. Beda cukup antara NU Muhammadiyah itu. Beda dikit-dikit tapi enggak saling mengkafirkan. Lumayan. Wa Ibnu Adi an Abi Hurairah. Atus sa'il. Berikan olehmu kepada pengemis. Wa in ja'a ala faras. Meskipun datang menaiki kuda.
Kalau sekarang ya naik Pajero, kuda. Pengemis njaluk harus kamu beli. Anak njaluk karena terpak. Nah, tapi suka naik Pajero. Nah, dia pengemis cinta ya. Nah, hati mbak-mbak, ditekani Alif numpak Innova. Perintahin Nabi loh. Peminta harus kamu beri. Meskipun dia kaya naik Innova. Repot Kiai, kalau yang diminta tetangga saya tak berikan. Lah yang diminta saya, aduh. Kulo purun, tapi ada syarat. Apa? Dalam waktu 1 bulan harus melakukan treatment, turun minimal 5 kilo. Jadi Alif, wah itu apa dong? Hobi ini maham itu. Wahuwa riwayat Ibnu Adi, an Jabirin. Idza atakumus sa'il, jika datang padamu si peminta, pada maka taruhlah olehmu, biar di tangannya, biar tidak pulang dengan tangan kosong. Walau zilfan, meskipun kuku kambing, teladak kambing lah. Muhrokon yang telah dibakar. Sepurone mas kano popo, iki teklek situ iki wis. Teklek wis dibakar. Wa benu Asakir an Ibn Umar, ma ala ahadikum, idza arata an yatasaddaqa. Kok Allah ya? Kurang ya? Lillah ya? Alif itu hilangi. Tiada apa-apa enggak bahaya atas seorang dari kamu jika dia ingin bersedekah semata-mata karena Allah. Sedekah tatawu'in, sedekah sunat, bukan zakat. Enggak apa-apa alias boleh. An yaj'alaha, dia menghadiahkan sedekah itu an walidahi untuk kedua orang tuanya. Berarti selamatan mengadakan sedekahan diniatkan untuk orang tua. NU melakukan apa enggak nih? Melakukan. Idza kana muslimain, jika dua-duanya itu muslim. Paling repot itu Joko atine mu'alaf. Mu'alaf wis api, kita enggak ingin si mu'alaf itu sakit hati tersinggung. Sowan Kiai Bapak Ibu kula tasik Kristen pun sedo. Angsal mboten kula tahlili. Monggo pun mboten apa-apa. Tapi sing beleh ayam aja sampean. Nek perlu cateringnya beli mawon. Kecuali kalau zaman dari dulu enggak pernah konsumsi babi atau anjing. Tapi kalau pernah konsumsi itu jangan pakai piring panci pajam sampean. Tapi mungkin dimasakkan tetangga. Ayamnya disembelih tetangga. Langko sing imam tahlil mungkin fulan mau. Fulane dikandani. Ya ila hadratin wa ila ruhi fulan dah. Ya. Sampai kalimat didik. La ila ruhi fulan al-fatihah. Kalau enggak diladeni kan ya sakit hati. Gua malah murutan. Diladeni non muslim kirim itu ya ora kena. Ya wis diladeni wae ben maram atine. Tapi kalimatnya la ila ruhi fulan. Dan yang berikutnya enggak Indonesia, semoga berkat sedekah selamatan ini Bapak Ibu serumah barokah, rezekinya lancar, sehat, dijaga Allah. Al-Fatihah tenanan. Jadi ini Mas Duki, ada orang Cina non-Muslim, mati. Anaknya soal kiai, minta kiai sholat mayit. Enggak dituruti, anaknya gelo. Padahal anaknya wis masuk Islam. Dituruti, wong kafir kok njaluk di sholat iki. Ternyata kiai enggak kurang akal. Datang sholat di acara itu, tapi ngadekin yang kulone jenazah. Orang yang ngitane jenazah. Sholat goib karo sopo-sopo. Niate kangge sopo-sopo lah kan. Ngono iki diprotes. Bae. Biasa kula sumrepe. Mayite tengah jeng ngene iki yo. Mayite dalam burin itu sepundi. Jawabnya ono kalau mayat muslim itu sudah tahu jalan menuju surga. Kalau non-muslim belum tahu jalan, maka yang nyolati di depannya. Ada berbagai siasat, Mas. Ngomong masyarakat yang isinya enggak karu-karu. Zaman kayak rumus Wahabi, haram, gak situ ngopeni masyarakat. Kayak rumusnya orang tembeling-beling didik ini. Idza kana muslimain, jika dua orang tua itu muslim, fayakunu ajruha lahuma, maka pahalanya untuk kedua orang tua, walahu juga untuk dia, nggak ada yang rugi. Oh, walau sedangkan bagi dia mislu ujurihima, sama dengan pahala orang tuanya, nggak dikurangi.
bi ghairi an yang usah, tanpa mengurangi syai'an sesuatu apapun min ujurihima dari pahala orang tua. Wal Bazzar, riwayat Imam Al Bazzar, sab'un tajri lil abdi, 7 macam amalan mengalir pahalanya bagi seorang hamba, wa huwa fi qabri, padahal dia sudah ada di alam kuburnya, tapi pahala tetap ngalir. 1, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Membangun masjid jariah, ngupaini anak soleh jariah, bangun sumur untuk umat juga jariah, nanam modal untuk umat jariah, ngajarkan ilmu juga jariah. Tapi yang umur ribuan tahun itu ilmu. Mbak Ampel datang ke sini ngajar, Mbak Ampel wafat, muridnya ngajar juga, nyampaikan nerusnya ilmu ini Mbak Sunan Ampel. Dia mati, muridnya ngajar lagi. Sampai sekarang 600 tahun belum putus-putus. Itu ilmu. Teman bangun masjid begini, nggak mengajarkan ilmu. Ya, masjid begini 300 tahun bongkar, entek wis jariahmu, wis dibongkar. Tapi kalau ilmu lanjut, maka orang paling cerdas kalau pengen jariahnya panjang nggak putus-putus, apa? Dunia yang dipilih dunia ilmu, takliman atau tasnifan ngarang atau nasron, atau yang bantu-bantu membangun pondok, membangun MI. Ketika ngajar yang bangun dapat pahala. Muridnya alumni situ ngajar, dulu yang pernah jariah dapat lagi. Cuma membangun yang masyarakat sayuk, mudah mengeluarkan duit, itu bangun masjid. Wong rata-rata tidak ngamal untuk lembaga itu sulit. Tapi lagi masjid, enteng. Paling angel membangun kantor NU. Wong tidak urunan kayak bangun kantor NU, Masya Allah. Angel Mas. Mbuh kok nasib bingung. Nah, karena wong senengane bangun masjid supaya jariah sing bangun itu enggak putus-putus. Masjid aja mung digawe salat tok. Harus ada kegiatan taklim. Nanti hasil taklim dari situ murid alumninya taklim lagi. Alumninya taklim lagi lah. Dengan cara itu enggak putus-putus. Kadang takmil kaku ram, ra oleh iki mek kurang salat tok repot. Au karonahrun, atau menggali sungai, membuat sungai. Maknanya juga bisa menyewakan. Au hafaro bi'ron, atau menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau menancapkan pohon kurma. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warrasa mushafan, atau mewariskan mushaf waqaf. Au taraka waladan, atau meninggalkan anak saleh, yastaghfiru lahu, yang memintakan ampunan bagi orang tua ba'da mautih, setelah orang tuanya meninggal. Al-Fatihah.